Nah, sebelumnya kita sudah membuat tampilan untuk project kita ya. Nah, di sini kita sudah berhasil buat modalnya. Sekarang kita pergi ke text editor. Di sini saya mau koneksikan dulu ke database project saya. Nah, di sini saya sudah membuat database namanya itu Laravel App. Setelah itu saya koneksikan di sini, sudah saya koneksikan ya. Buat kalian yang belum, silahkan dikoneksikan dulu. Sekarang kita ke terminal, kita buat model sekaligus migration ya. Kita buat dulu di sini PHP Artisan Make model sekaligus kita buat migration ya dengan cara strip M seperti ini ya. Kita enter saja. Nah, sudah dibuat ya. Sekarang kita pergi ke model seperti di sini. Nah, kita panggil property guarded di sini, protected guarded. Nah, kita buat kosong arraynya. Kenapa begitu? Supaya semua kolom yang ada di table product itu bisa di-input ya. Kalau tidak, kalau kita hapus ini, nanti semua kolomnya tidak bisa kita input. Oke, sekarang kita close aja. Sekarang kita pergi ke database migration di produk ini. Kita tambahkan 2 kolom. Yang pertama itu string, tipe-nya kita kasih nama seperti ini. Setelah itu integer. Integer ini intinya kolomnya itu hanya berisi angka-angka saja. Kita buat aja di sini price. Oke, sekarang kita migrate. PHP Artisan migrate. Kita enter. Oke, saya clear dulu biar lebih enak dipandang. Sekarang kita close terminalnya. Kita close juga migrationnya. Ini kita rapikan lagi. Sekarang kita pergi ke app HTTP ke Livewire product form. Sekarang saya mau buat 2 properti di sini public. Di sini saya mau buat 2 properti. Yang pertama itu property name. Yang kedua itu price ya. Nah, setelah itu kita buat aja langsung sini metodenya. Kita buat di sini public function store. Nah, di sini saya mau buat validate seperti ini. Kita buat array di sini. Nah, untuk property name itu harus required, harus diisi, dan juga untuk property price-nya juga harus wajib diisi. Nah, di sini kita panggil dulu variable data. Maksudnya bukan panggil, kita buat variable data. Nah, pertama kita buat di sini kolom name akan diisi dari property name. Ingat ya, ini kolom kolom yang ada di nama, ini kolom yang ada di table. Yang ini properti kita ya. Oke, langsung saja. Ini Ini price, Sekarang coba kita buat di sini daydum. Kita lihat dulu apa hasilnya. Oke. Kita pergi ke product form. Sekarang kita pergi ke button sini. Kita buat sini wire, klik prevent sama dengan store. Oke, kita store ini dari mana? Store itu dari sini. Sorry, ini D-nya kurang. Dari sini ya. Oke, sekarang kita buat validasi ya. Di sini kita panggil error. Jika ada error dari property name, maka kita panggil di sini invalid feedback. Nah, kita panggil pesannya message. Ini kita rapikan dulu, kita copy aja ini, kita pastekan di sini. Kita buat price di sini. Di sini juga kita buat error and error. Nah, di sini kita buat yang merasa terganggu dengan suara bising, mohon maaf soalnya di kontrakan saya ini sampingnya ada orang lagi motong keramik. Oke? Semoga kalian mengerti ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini property name is invalid kita panggil jika ada error ya. Kita copy di sini, kita paste di sini. Ini price. Kalian mungkin kebingung ya cara ngebaca codingan saya ini. Saya kasih word wrap ya, biar lebih enak dipandang. Oke. Nah, di sini sudah cukup sebenarnya. Oke, coba kita lihat ke browser, kita refresh, kita klik ini. Sekarang kita ketik. Nah, tiba-tiba hilang modalnya ketika kita memberi aksi gitu ya. Untuk mengatasi masalah itu, kita kasih aja di bagian modalnya itu wire ignore self. Nah, kenapa dia self seperti ini? Sebelumnya di video tutorial sebelumnya saya pasti hanya memberikan ignore saja tanpa ada self seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya children-nya itu text children-nya ini bisa bisa diolah gitu. Oke, semoga paham ya semuanya. Jika tidak kita beri self seperti ini, maka semua yang ada di tag modal ini, di dalam modal ini, semuanya tidak akan bisa diolah gitu. Oke, semoga kalian semua paham ya. Jika saya salah, mohon dikoreksi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita pergi ke browser, kita refresh. Dan sekarang kita klik tambah produk. Nih, saya beri aksi di sini. Misalkan saya mau nambah topi. Nah, tidak error modalnya ya. Ini modal title-nya kita ganti deh jadi form. Kita refresh di sini, kita klik lagi. Nah, di sini saya beri nama namanya itu mungkin topi. Kita jual 20.000. Kita save change. Sebelum itu kita kosongkan dulu. Kita klik save change. Tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa begitu? Oke, teman-teman, setelah saya telusuri ternyata saya lupa menuliskan self di sini ya. Kita tulis lagi di sini self. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik tambah produk. Saya save change. Oke, berhasil ya. Nah,
Sekarang kita isi lagi value-nya. Ini kita kasih topi. Kita kasih harganya 20.000. Kita save. Oke, berhasil kita dapat ya datanya. Sekarang kita kembali ke text editor. Ini terlalu panjang jaraknya. Nah, sekarang kita pergi ke text editor. Nah, di sini langsung aja kita buat product create. Setelah itu data. Oke, setelah di create, nah langsung saja kita buat dulu deh seperti ini ya. Nah, sekarang kita refresh dulu, kita klik tambah produk. Saya buat di sini topi. Saya buat di sini harganya 20.000. Saya save change seperti ini. Sekarang kita lihat ke database, kita refresh, kita klik di sini. Nah, berhasil muncul ya. Cuman masalahnya di sini dia inputannya tidak kosong gitu ya. Oke, sekarang kita pecahi masalahnya. Sekarang kita pergi ke text editor. Di sini kita buat aja this name sama dengan 0. Dan juga price-nya kita buat sama dengan 0. Sekarang kita input lagi, kita klik sini, kita buat baju, harganya 30.000. Kita save di sini. Oke, berhasil ya. Cuman masalahnya di sini modalnya nggak di close gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu di database apakah berhasil masuk. Oke, masuk ya. Sekarang kita pecahkan masalah ini. Oke, di sini kita buat emit. Buat kalian yang belum tahu apa ini emit, intinya ini emit itu event listener-nya dari Laravel Fire ya. Oke, langsung saja kita buat di sini product store. Buat kalian yang mau tutorialnya, ada videonya di channel saya ya, sudah saya buat. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya saya mau buat di sini, cuman saya takutnya trender gitu ya. Maka dari itu saya buat aja scriptnya itu di sini, di bagian home ini. Nah, saya buat aja, saya pergi ke Laravel Fire event. Nah, kita pergi ke dokumentasinya. Nah, sekarang kita cari yang namanya Livewire on. Nah, ini dia. Kita copy aja. Kita pastekan di sini. Jangan lupa scriptnya. Nah, kita pastekan di sini ya. Dikarenakan kita tidak ada manggil sebuah data, kita kosongkan aja ya. Nah, di sini kita kosongkan saja. Setelah itu, kita buat di sini kita panggil model dari, bukan model, lebih tepatnya modal dari Bootstrap-nya. Kita pergi ke product form, kita ambil ID ini, example modal lebih tepatnya. Setelah itu kita pastikan di sini. Setelah itu kita hide seperti ini. Oke, bukan seperti ini, tapi lebih tepatnya modal hide. Nah, sekarang kita coba. Ini bukan post edit ya, tapi kita pergi ke sini, kita klik ini, kita pastekan di sini. Oke. Semoga kalian paham ya. Sekarang kita pergi ke browser, kita refresh. Nah, saya klik tambah produk di sini. Saya buat di sini mungkin tas. Saya buat harganya 50.000. Kita save change. Dia tidak hilang ya. Kita cek errornya di konsol. Oke, di sini ada masalah sepertinya di bagian sini deh. Nah, ini ya benar dia. Ini bukan seperti ini tapi seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Kita refresh lagi, kita klik tambah produk. Saya buat di sini tadi tas ya. Sekarang tali pinggang mungkin. Saya buat harganya itu 100.000. Saya klik save change. Nah, langsung di close ya modalnya. Sekarang kita pergi ke database atau table. Nah, berhasil kita buat ya. Sekarang untuk masalah insert data menggunakan modal Bootstrap di Laravel Fire sudah cukup sampai di sini saja. Untuk video selanjutnya kita akan menampilkan datanya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.